Kita pernah merasakan fenomena ketindihan. Ingin bangun tidur tapi tidak bisa. Sulit bergerak dari ingin berteriak juga sulit. Belum lagi ditambah beberapa bayangan seram. Misalnya dikejar sesuatu yang menakutkan atau sedang ada yang mengancam. Benarkah ini gangguan setan atau jin? Atau tes logika yang bisa dicerna oleh akal? Berikut sedikit pembahasannya. Ketindihan ternyata ada penjelasan secara medis. Yang disebut dengan istilah sleep paralysis atau kelumpuhan tidur, biasanya bisa terjadi pada siapa saja. Dan diklaim bahwa semua orang pernah mengalaminya sekali atau dua kali. Dan perlu diketahui baik-baik bahwa sleep paralysis tidaklah berbahaya. Untuk mengetahui penyebabnya kita perlu tahu bahwa tidur aktivitas otak mengalami dua hal berbeda yang disebut tidur aktif atau REM dan non-REM. Non-REM selama tidur akan menghasilkan gerakan selagi Anda tidur. Seperti berbicara dalam tidur atau berjalan dalam tidur. Sedangkan REM adalah fase tidur yang dalam dan bisa terjadi mimpi sleep paralysis terjadi. Ketika otak mendadak terbangun dalam tidur tapi tubuh belum siap. Kita sadar tetapi tubuh belum bisa bergerak ditambah juga halusinasi bisa jadi karena mimpi dan faktor lainnya. Jangan khawatir, sleep paralysis hanya terjadi sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah itu otak dan tubuh akan aktif dan terhubung kembali. Sampai sekarang penyebab pasti sleep paralysis belum diketahui. Diduga penyebabnya adalah kebiasaan tidur menghadap ke atas atau pola tidur tak tentu atau kurang tidur, stres dan perubahan mendadak pada lingkungan. Dari segi syariat, bisakah karena gangguan setan? Bisa saja. Hal ini bisa juga kombinasi keduanya sebagaimana orang gila. Jika ia banyak masalah dan stres ia bisa jadi gila jika dibiarkan dan masalah bertumpuk. Orang yang seperti ini hati iman dan jiwanya lemah sehingga gampang terpengaruh setan bahkan merasukinya. Demikian juga bahwa penyakit dan gangguan fisik bisa muncul karena sebab gangguan fisik dan gangguan dari setan. Sebagaimana ditulis dalam hadis Ain. Gangguan yang ditimbulkan dari pandangan yang tidak baik, semisal hasad, pujian dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Ainlah yang dapat melakukannya. Hadits riwayat Muslim. Dan mimpi juga bisa berasal dari setan yaitu mimpi buruk dan mimpi yang bisa membuat pelakunya ketakutan atau merasa terganggu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Bisikan hati. 2. Ditakut-takuti setan. 3. Kabar gembira dari Allah. Dalam lafaz riwayat Muslim, apabila kiamat sudah dekat maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar ucapannya. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuwah atau wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Dan 3. Mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, maka bangunlah. Kemudian sholatlah. Dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Kita melakukan adab-adab sebelum tidur yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa doa-doa sebelum tidur. Dan juga adab-adab ketika bangun dari tidur karena mimpi buruk. Karena Allah yang menjaga kita selama kita tidur. Kadang tidur memang membuat kita lalai. Sehingga beberapa ulama dan sebagian pendapat menjelaskan bahwa tidur adalah mati kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah ditetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya,
Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya. Dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Sampai batas waktu tertentu, yaitu selama hidupnya. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bisa menginspirasi kalian dan lebih bertakwa.